Perkenalkan kami dari kelompok tim dengan anggota Willy Tanjaya dengan NPM 2031271 dan Villa Sahaja dengan NPM 2031247. Kami akan mempresentasikan proyek akhir kelompok kami dengan judul Jurnal Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bisnis Makanan Minuman Kekinian di Kota Bandar Lampung. Pertama, latar belakang. Di Bandar Lampung, minuman kekinian sedang populer. Mengingat banyaknya persaingan di bisnis ini, meningkatkan kualitas layanan adalah cara terbaik untuk bersaing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan kedai koko di Bandar Lampung. Kedua subjek penelitian tersebut cocok untuk dijadikan objek penelitian tentang bisnis minuman modern. Fokus penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari elemen seperti bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan pelanggan. Faktor bukti fisik, tangible, adalah fasilitas, peralatan, dekorasi tempat, dan kerapian pakaian karyawan. Variabel kehandalan, reliability, adalah keakuratan, ketepatan waktu, pelayanan yang sama, dan sifat simpati karyawan kepada pelanggan. Produk minuman kekinian sangat terkenal di negara dan di luar negeri. Sektor ini memiliki banyak persaingan yang tersebar di hampir setiap wilayah kota Bandar Lampung. Konsumen dapat menemukan pilihan harga mulai dari yang terjangkau hingga yang mahal karena banyaknya bisnis yang bergerak di bidang minuman kekinian ini. Oleh karena itu, persaingan bisnis minuman kekinian harus fokus pada rasa dan pelayanan untuk membuat pelanggan puas. Pemilik toko minuman kekinian di kota Bandar Lampung menghadapi tantangan tersendiri. Memberikan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan harus menjadi prioritas utama kami. Kami harus meningkatkan kepercayaan dan kepuasan baik pelanggan lokal maupun asing di kota Bandar Lampung dan di luar negeri. Kedua, landasan teori. Kualitas layanan. Persaingan pada dunia bisnis saat ini tidak hanya bertumpu pada pemberian kualitas atas barang atau jasa yang dijual, tetapi harus juga terfokus pada kualitas pelayanan. Untuk memperoleh suatu bentuk pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan maka diperlukan upaya peningkatan kualitas pelanggan. Menurut Lupio Adi dan Hamdani, 2008, dimensi kualitas pelayanan ada 5 dimensi yaitu, pertama, berwujud, tangible, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa, meliputi fasilitas fisik, gedung, gudang, dan lain sebagainya, perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan, teknologi, serta penampilan pengawainya. Kedua, keandalan, reliability, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sifat yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Ketiga yaitu, ketanggapan, responsiveness, yaitu suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen menunggu tanpa ada alasan yang jelas menyebabkan persepsi negatif dalam kualitas pelayanan. Keempat yaitu, jaminan, assurance, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain komunikasi, communication, kredibilitas, credibility, keamanan, security, kompetensi, kompetence, dan sopan santun. Terakhir yaitu, perhatian, empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan. Selanjutnya di landasan teori ada kepuasan pelanggan. Abdullah dan Tantri, 2012, mendefinisikan kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang ia rasakan dengan harapannya. Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dan harapan. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, menurut Kotler-Keller, 2008, dapat menggunakan metode. Pertama, sistem keluhan dan saran,
Setiap organisasi yang berorientasi pada pelanggan perlu memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan bisa berupa kotak saran yang diletakkan di tempat strategis, yang mudah dijangkau atau sering dilewati pelanggan, kartu komentar, saluran telepon khusus bebas pulsa, dan lain-lain. Metode kedua, ghost shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang, ghost shopper, untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan, pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka melaporkan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing sebagai berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Selain itu, para ghost shopper juga dapat mengamati cara perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan pelanggan, menjawab pertanyaan pelanggan dan menangani setiap keluhan. Yang ketiga yaitu, lost customer analysis. Perusahaan seyogianya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan perbaikan penyempurnaan selanjutnya. Selanjutnya, survei kepuasan pelanggan. Melalui survei perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik, feedback, secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda, signal, positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Selanjutnya akan membahas tentang metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada kedai koko di 2 lokasi berbeda di Bandar Lampung. Kedai koko yang menjadi objek penelitian adalah kedai minuman kekinian yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, pusat kota Bandar Lampung, dan Jalan Ahyani. Kedai di Jalan Jenderal Sudirman berlokasi di kawasan pusat kota yang ramai, sedangkan kedai di Jalan Ahyani berada di kawasan yang dekat dengan pusat berbagai kegiatan olahraga berskala nasional maupun internasional. Dengan demikian, kedua objek penelitian tersebut representatif untuk dijadikan objek penelitian terhadap bisnis minuman kekinian. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari dimensi bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati terhadap kepuasan pelanggan. Variabel bukti fisik, tangible, indikatornya adalah fasilitas, peralatan, dekorasi tempat, dan kerapian pakaian karyawan. Variabel kehandalan, reliability, indikatornya adalah keakuratan, ketepatan waktu, pelayanan yang sama, dan sifat simpati karyawan kepada konsumen. Variabel daya tanggap, responsiveness, indikatornya adalah pelayanan yang cepat, tepat, dan informasi yang jelas. Variabel jaminan, assurance, indikatornya adalah pengetahuan karyawan tentang produk dan kemampuan menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen. Variabel empati, indikatornya adalah mengetahui kebutuhan dan rasa perhatian kepada konsumen. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 orang, dengan perincian 30 orang pada kedai koko di Jalan Jenderal Sudirman dan 30 orang pada kedai koko di Jalan Ahyani. Teknik penentuan sampel adalah accidental sampling. Data penelitian diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada konsumen. Penelitian dilakukan pada tanggal 27 September 2014, bertepatan dengan penutupan MTQ Internasional. Penentuan tanggal tersebut sengaja dilakukan karena setelah selesai kegiatan, para peserta dari mancanegara sangat berkeinginan untuk mencicipi dan membeli buah tangan untuk dibawa pulang ke negara masing-masing. Jadi, sampel dalam penelitian ini bukan hanya konsumen lokal tetapi juga konsumen dari mancanegara. Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah, valid, atau tidaknya suatu item pada kuesioner. Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika R hitung R tabel dan nilainya positif maka item berupa pertanyaan atau pernyataan tersebut dinyatakan valid. Priyatno, 2012-17. Selanjutnya hasil dan pembahasan, berdasarkan uji validitas, menunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk semua variabel kualitas pelayanan dalam penelitian ini mempunyai nilai korelasi atau R hitung lebih besar dari 0,254 dan dinyatakan valid. Bisa dilihat dari tabel hasil uji validitas yang saya tunjukkan. Adapun hasil uji regresi berganda dengan menggunakan SPSS, lihat tabel 2, adalah sebagai berikut. Variabel bukti fisik, X1, memiliki nilai T hitung sebesar 2,412-2,002 dari T tabel dan nilai signifikannya sebesar 0,019. Dengan demikian pengujian menunjukkan T hitung lebih besar dari T tabel.
Hal ini berarti bukti fisik mempunyai pengaruh yang signifikan atau nilai pengaruhnya positif terhadap kepuasan pelanggan. Variabel kehandalan memiliki T-hitungnya sebesar 0,943, T tebal yaitu 2,002 dan mempunyai nilai signifikasi sebesar 0,350. Dengan demikian pengujian menunjukkan T tabel lebih besar dari T hitung. Hal ini berarti kehandalan mempunyai pengaruh tapi tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Variabel daya tanggap memiliki T-hitungnya sebesar 2,193, 2,002 dari T-tabel dan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,033. Dengan demikian pengujian menunjukkan bahwa T-hitung lebih besar dari T-tabel. Hal ini berarti daya tanggap mempunyai pengaruh yang signifikan dan nilai pengaruhnya positif terhadap kepuasan pelanggan. Variabel jaminan memiliki T-hitung sebesar 0,007 T-tabel yaitu 2,002 dan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,994. Dengan demikian pengujian menunjukkan T-tabel lebih besar dari T-hitung. Hal ini berarti jaminan mempunyai pengaruh tapi tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Variabel empati memiliki T-hitung sebesar 2,042 T-tabel yaitu 2,002 dan mempunyai nilai signifikan sebesar 0,046. Dengan demikian pengujian menunjukkan T-hitung lebih besar daripada T-hitung. Hal ini berarti empati mempunyai pengaruh yang signifikan dan nilai pengaruhnya positif terhadap kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya bisa dilihat di tabel koefisien di bawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kedai koko di Bandar Lampung harus segera mengantisipasi variabel kehandalan, X2, yang mencakup keakuratan, ketepatan waktu, pelayanan yang sama, dan simpati terhadap pelanggan, dan variabel jaminan, X4, yang mencakup pengetahuan karyawan tentang produk dan menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Pelatihan dan pengawasan adalah dua cara untuk meningkatkan pelayanan dari aspek kehandalan dan jaminan ini. Pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan untuk memberikan layanan yang lebih baik, sementara pengawasan bermanfaat karena memungkinkan evaluasi konsisten kinerja karyawan. Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor bukti fisik, tangible, daya tanggap, responsiveness, dan empati adalah yang paling signifikan dalam menentukan kepuasan pelanggan bisnis minuman kekinian di Kota Bandar Lampung. Dengan kata lain, kepuasan pelanggan telah terbukti dalam berbagai aspek, termasuk dimensi fasilitas, peralatan, dekorasi, kerapian staf, keakuratan, pelayanan yang cepat dan tepat, informasi yang jelas, dan pengetahuan karyawan tentang kebutuhan pelanggan. Namun, variabel keandalan, reliability, dan jaminan, assurance, tidak memiliki dampak yang signifikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh kedai koko di Bandar Lampung, diperlukan perbaikan dalam hal keakuratan, ketepatan waktu, pelayanan yang sama, simpati terhadap pelanggan, pengetahuan karyawan tentang produk, dan peningkatan kepercayaan pelanggan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pelatihan tentang kehandalan, reliability, dan jaminan, assurance, harus diberikan. Begitulah apa yang dapat kami sampaikan. Ini adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian kami ucapkan maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak.